Selamat datang di gudang LG. Wes, kita bisa melihat di sini. Duh, 2026, laundry kiloan, laundry self-service bertumbuh. Mereka harus menggunakan laundry wet cleaning, artinya laundry satuan. Itu nanti tahun depan kita akan keluar di tahun 2026, laundry wet cleaning. Siapa teman-teman yang berminat ikut kelasnya, training wet cleaning ke luar negeri, komen di bawah ini teman-teman. Ini mesin wet cleaning yang akan kita launching di tahun depan. Ini restricted area, orang tertentu aja yang boleh masuk sini. Eksklusif, kita akan coba cek di sini. Nah, ini ada spare part semuanya. Sekarang kan lagi banyak rame itu IoT ya Pak, QR dan sebagainya. Nah, menurut Pak Rizal sendiri, apakah tahun depan itu ada teknologi terbaru atau seperti apa? Mungkin boleh di-share Pak. Hai Laundry Fans Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, kita sekarang lagi ada di gudangnya importir mesin laundry yang mungkin menguasai market share yang ada di Indonesia. Di gudangnya siapa? Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau yang memegang kuncinya berapa mesin yang terserap selama tahun-tahun ini, tahun 2025. Nah, ini kan karena kita sudah di akhir tahun 2025, akan memasuki tahun 2026. Penting untuk kita sebagai pengusaha laundry untuk mengetahui tahun 2026 akan seperti apa laundry kita. Termasuk ini ada perjalanan di mana kemarin Laundry Innovation Summit 2025 yang berlangsung di akhir Oktober, awal November 2025 berlangsung dengan baik. Dan kita juga membahas tentang proyeksi atau bisnis laundry outlook 2026 akan seperti apa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Nah, tanpa panjang lebar, kita langsung ngobrol dengan narasumbernya. Langsung di gudangnya. Kita langsung lihat mesin-mesinnya luar biasa. Nah, itu nongol kelihatan sekali. Oke. Nah, selamat siang Bapak. Siang Pak Pik. Wes. Wah, Bagaimana kabar? puji Tuhan. Puji Sehat, Tuhan. Pak. Sehat Sehat, Pak, ya? sekali. Puji Tuhan, seger. Seger karena luar biasa Pak, mesinnya luar biasa Pak. Ya. Nah, ini adalah Pak Rizal Matulatan. Teman-teman pasti sering lihat di YouTube saya sebelumnya. Bahkan awal YouTube-nya Apik Primadia itu berkunjung ke tempat beliau. Kita juluki beliau sebagai Bapak Koin Laundry Indonesia. Karena beliau adalah pionir untuk membangun laundry self-service di mana banyak orang masih meremehkan saat itu. Tapi nggak apa-apa, beliau yang bukain jalan, kita yang panen, ya gitu ya. Siap. Panennya bareng-bareng. Ya. Nah, Pak Rizal, kita kan kemarin sudah ikut acara Laundry Innovation Summit. Pak Rizal terlibat, supportnya terima kasih banyak dari Pak Rizal bersama tim untuk LG, Mytech, Speedwin mensupport kami. Dan acara kita yang debat terakhir Pak sebagai penutup Laundry Innovation Summit ternyata ratingnya paling tinggi. Masa sih Pak? Yoi, karena orang-orang lihat kita kayaknya badut sirkus gitu untuk bercanda-bercanda gitu ya. Bisa ngomong kita kayak sirkus aja, lucu-lucuan mereka ketawa-ketawa gitu. Sampai terpingkal-pingkal tuh. Nah, itu laundry tentang laundry full service dan self service. Nah, sekarang Pak Rizal, mumpung ada di depan layar, mungkin bisa ceritakan dulu kondisi bisnisnya atau tentang mesinnya seperti apa. Terus nanti kita akan sambil jalan-jalan keliling di sini sambil kita pengen tahu tahun 2026 akan seperti apa. Nah, sekarang statusnya sekarang gimana sih kalau menurut Pak Rizal sendiri dan sebagainya? Silakan Pak. Ya, menurut saya sih sekarang Pak Pik ya. Di tahun 2025 ini market laundry kiloan naik. Kilo naik ya. Laundry kiloan naik. Tapi yang luar biasa diimbangi nih dengan laundry self service. Iya, self service juga naik. Kenapa? Karena artinya menjadi satu kebutuhan. Mereka merasa saat ini adalah ada dua market yang berbeda, segmen pasar yang berbeda. Di mana orang selalu berpikir laundry kiloan adalah pilihan utama. Memang benar, tetapi ada pilihan kedua juga adalah laundry self service juga. Kenapa kita bilang orang perlu self service? Orang mau cepat Pak. Semua pada mau cepat. Siap. Tidak mau nunggu lama dan cucian mereka banyak. Banyak di laundry kiloan itu memerlukan waktu 2-3 hari. Sedangkan di kita di self service mereka perlu yang cepat dan murah itu loh Pak. Cepat dan murah. Ya. Sambil nungguin gitu. Sambil nungguin. Oke, sambil jalan bekerja. Pak. Sambil kita sambil jalan aja. Ayo silakan masuk. Mari kita masuk. Menurut Pak Rizal sendiri, kan ini Pak Rizal kan punya beberapa perusahaan untuk importir ya mesin ya Pak. Ya. Jadi data di Pak Rizal kan berarti kan dari laundry kiloan juga naik, self service juga naik. Artinya marketnya juga bukan satu kue dimakan lagi, tapi kuenya jadi gede ya Pak.
Ya. Orang-orang yang selama ini cuman ke laundry itu cuman berapa persen, sekarang berarti persenannya nambah kan. Orang-orang pilihannya semakin banyak seperti itu ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada, hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Kalau dibilang kita banyak jualannya, masih dibanding negara tetangga kita, contoh kayak Filipina, itu luar biasa Pak, kalau laundry self-service. Masih gedean Filipina maksudnya? Filipina jauh lebih besar daripada kita. Padahal lebih kecil ya? Padahal lebih kecil. Kita ngomong Thailand juga sama. Ini memang terjadi pergeseran sih Pak. Tapi kita melihat future 2026-2027 ke depan, udah kelihatan Indonesia adalah market share yang lumayan luar biasa Pak Pik. Maksudnya lumayan luar biasa. Orang mulai sadar mencuci saat ini, mau cepat, mau murah yang tadi saya ngomong Pak. Jadi kalau kita bicara 2026 nantinya, laundry kiloan, laundry self-service bertumbuh. Tapi yang luar biasanya Pak, ada satu Pak, yang saya mau kasih tahu Pak. Ini mungkin tambah satu lagi Pak, pesaing Pak. Semestinya laundry kiloan, supaya mereka bisa stabil, bisa eksis tetap, mereka harus bekerja lebih giat, dapat uang yang lebih besar. Harus apa mereka gunakan? Mereka harus menggunakan laundry wet cleaning, artinya laundry satuan. Itu nanti tahun depan kita akan keluar, di tahun 2026, laundry wet cleaning. Nah, kombinasi antara kiloan dan wet cleaning, itu bisa mengimbangi laundry self-service, Pak. Karena jual satu lembar baju bisa 30.000, 20.000, bahkan sampai 250.000. Ya, ini bisa pakai mesin ini yang keluar nanti, mesin wet cleaning. Yes. Brandnya nanti kita review. Ya. Dulu saat ini. Ya. Oke, sambil jalan-jalan. Jadi menarik teman-teman bahwa Pak Rizal menyampaikan, karena beliau sudah ada pertemuan kemarin dengan beberapa brand ya Pak, bahwa beliau udah ada pertemuan di Thailand, terus di Filipina juga. Makanya beliau punya data teman-teman terkait laundry self-service, laundry kiloan pun, yang full service pun, ini nanti ke depan akan digabung dengan wet cleaning. Ya. Keren. Dan kayaknya di Filipina sudah ada ya Pak? Di Filipina, Thailand juga udah ada ya kalau nggak salah Pak? Jadi mesin ini sekarang di launching di India Pak. Oh malah di India ya Pak? India wet cleaning itu bertumbuh luar biasa dibanding negara-negara lain. Jadi India adalah satu contoh prototipe yang akan kita bawa ke Indonesia di tahun 2026. 2026. Ya, ini nanti luar biasa. Coba nanti kita tunggu. Makanya wet cleaning kita dulu kalau jual 1 kilo 10.000. Ini kita jual 1 lembar 20.000, 30.000, 50.000, bahkan sampai 250.000. Dan kalau kita mau jual 1 juta pun, mesin ini mampu mencuci tas, Pak. Tas-tas branded itu bisa dicuci. Ya. Dengan mesin wet cleaning kita bisa cuci tas-tas branded. Tas-tas branded kan teman-teman tahu semua. Betul, ya. Biasanya harus treatment khusus. 1 juta, 2 juta, itu. Masukin mesin? Masukin aman, mesin, Pak? Aman. Nah, tapi kan tetap harus ada trainingnya dong, Pak. Nanti kita akan, mungkin kita akan buka kelas ya. Mungkin kita pergi belajar bukan di Indonesia. Tapi kalau siapa mau ikut saya, nanti ditemani sama Pak Apik, kita pergi belajar sama-sama selama 1 minggu di luar negeri, Pak. Widih, siapa teman-teman yang berminat? Maaf, saya potong dulu, Pak. Siapa teman-teman yang berminat ikut kelasnya? Training wet cleaning ke luar negeri. Komen di bawah ini, teman-teman. Komen di bawah ini. Siapa tahu teman-teman terdaftar nanti yang beruntung dipilih sama Pak Rizal. Berapa orang, Pak, boleh berangkat, Pak? Nanti, Pak. Mungkin kita berangkat kurang lebih mau bawa 12 orang 12 saja. orang, nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak susah belajar. Yes, oke. Next, sambil jalan-jalan teman-teman. Ini mesin-mesinnya kita bisa melihat Pak Rizal ini kan ada berapa mesin ya brand di sini ya Pak Rizal. Ada LG, terus ini apa ini Pak? Ini Mytek. Ini Mytek ya berarti? Iya. Oke, LG Mytek. Nah ini juga LG Mytek semua teman-teman. Penuh. Iya. Mesinnya penuh. Infonya beliau lagi kosong nih Pak, udah kosong nih. Sudah kosong. Beliau ada berapa gudang teman-teman, ada berapa gudang, dan kita udah ngelihat sendiri bahwa ini bukan AI, ini real, dan beliau sudah ada datanya semua, tapi beliau memang ya namanya importer ya, nggak yang biasanya di flexing-flexingin, di pamer-pamerin, tapi keren. Kita datang ke sini melihat bahwa tadi mobil keluar masuk, truk keluar masuk, dari pagi pun keluar masuk, kontainer masuk habis, kontainer masuk habis. Jadi memang industri laundry-nya pun lagi bertumbuh ya Pak? Iya. Lagi bertumbuh. Kita sih kurang lebih kalau kita tanya berapa 1 bulan kontainer masuk keluar di gudang kita itu kurang lebih 40 kontainer Pak, sebulan. Per bulan? Per bulan. 40 kontainer. 40 kontainer. Satu kontainer berapa mesin Pak? 90. Wow. Hitung, 40 kontainer kali 90 mesin. Ya. Berapa? 3.600 sebulan. Ya. Itu yang diceritakan ya.
Ya. Ya, makanya beliau nggak kaget teman-teman. Kita kalau ketemu dengan beberapa dealer dan kita juga biasanya diajak oleh beliau jalan-jalan. Terima kasih Pak Rizal, nggak pernah meninggalkan kami. Saya diajak dari jalan-jalan ke Korea Selatan, ke US, ke Amerika ya, ke Amerika Serikat 12 hari ya, Ya. 2 minggu. Terus ke Jepang kemarin dan bentar lagi akan Europe. Eropa, welcome to Eropa. Europe. Kita ke lantai 2 Pak kita. Boleh sambil jalan? Boleh. Lantai Boleh 2 ke ya? lantai 2 ya? Yes. Oke, Oke, boleh. teman-teman kita sambil ke lantai 2. Ya. Ini agak sepi karena lagi istirahat teman-teman. Kita syuting ngepasin istirahat aja. Karena kalau pas lagi kerja, full ini tadi, full. Nah ini lagi mindahan panel untuk Ya. MyTech dan sebagainya, full. Berisik juga nanti forklift maju keluar. Oke, kita akan lantai 2 Oke, ya. siap. Yuk. Loh ini apa ini Pak? Koin laundry ya Pak? Iya. Coin changer ya? Kan tadi Bapak bilang, saya Bapak clean laundry kan Pak. Oh, jadi koin pun masih ada sekarang? Masih, ini Oke. peminatnya masih cukup tinggi. Oh, peminatnya masih tinggi Masih sekali. tinggi. Oke. Ya. Ini kita menyesuaikan harga supaya semua pedagang bisa menikmati harga yang lebih murah. Kita bikinin koin. Untuk koin. Karena Ya. selama ini kan kita taunya kan kartu atau QR ya Pak Ya. Chris ya. Ternyata perminatnya untuk koin pun masih ada. Ini juga ada yang kombinasi Pak. Oh ya, Ya, ini bisa koin, bisa QRIS. oh ya, ini. Ya, jadi orang tinggal pilih mau yang mana. Jadi hybrid bisa hybrid juga Ya, ini bisa hybrid. koin atau Ini dengan Chris. Evolink nih. Wis. Kita udah pakai ini. Keren. Ya. Keren. Oke, kita masuk gudang lantai 2, teman-teman. Selamat datang di gudang LG. Wes. Ini di lantai 2, teman-teman. Kita bisa melihat di sini. Duh, mesinnya sampai belakang LG semua. LG semua, teman-teman. Oke. Ini dalam satu gedung ini, Pak. Bisa sampai muat berapa mesin nih, Pak? Di sini muat minimal 90 kontainer. 2 lantai ya. 90 kontainer. Ya, bawah bisa 50, sini 40 di atas. 90 kontainer, Pak. Iya. Ini kebetulan makanya di akhir tahun kita ngerem karena kita udah achieve. Ini barang harus kita habisin di akhir tahun Akhir semuanya. tahun harus habis. Iya. Dan di Ini tahun udah- depan ada lagi. Siap, siap. Kalau pabrik nanti datang di tanggal 29 Desember, Kosong nih harusnya. minimal sudah 70% udah bersih. Oke, keren. Ya. Luar biasa. Teman-teman, saya juga sudah meliput di gudang yang sebelumnya ya, bahwa kita juga ada mesin-mesin yang sudah di-booking, tapi ya kalah jauh lah dengan ini. Ini luar biasa nih. Ini keren banget nih. LG semua, tapi ini ada MyTech juga nih di sini. LG. Kita ke sini teman-teman. Nah, ini LG nih. Bagus nih di sini nih. Oke, jadi segede ini dan sebanyak ini ya, Pak. Ini nanti tahun depan kita launching, Pak. Ini. Ya, seri ini kita nggak usah sebut dulu tipenya ya. Ya. Kelihatan. Tapi nanti ini mesin wet cleaning yang Wet akan cleaning. kita launching di tahun Oke, depan. Gitu. siap. Nanti kita bisa kasih training, ya Betul, mungkin betul. kita bisa collab Betul. sama Apik Academy dan Apik sebagainya. Academy. Yes. Bagaimana cara membuat laundry Laundry. satuan. Barang premium, harga Ekonomi. ekonomis. Ya. Keren, Masih hanya satu keren. mesin cuci aja perlu udah cukup. Gitu Ya ya. kan, iya. Harga sih ya, kita tahu sendiri kan harga mesin wet cleaning yang kecil. Yes. Itu Ya, mahal sekali. brand Europe, Ya, harga itu 100, 150 jutaan. 150, 170 itu satu Ini stack. di bawah jauh. Jauh di bawah. Ya. Jauh di bawah. Oh, keren. Jadi Ya. teman-teman yang memang penasaran mau bikin konsep laundry kiloan atau mungkin self service, bahkan ada wet cleaningnya, nanti tunggu tahun 2026 kita akan coba bikin pilot projectnya dulu, termasuk kita akan training. Jadi teman-teman tadi yang sudah komen, yang pengen ikut berangkat training ke luar negeri, trainingnya di luar negeri teman-teman, nggak di Indonesia. Ya. Karena trainernya udah langsung dari luar negeri. Jadi nanti akan kita training bagaimana cara menanganin textile care ya. Jadi ada textile care, fabric care. Teman-teman mengetahui bagaimana sih mengerjakan misalnya kan wool, sutra, ya yang lain-lain lah. Misalnya kayak nilon, polyester dan sebagainya, teman-teman harus pahami itu. Untuk memahami kalau memang konsepnya dari laundry premium, satuan wet cleaning. Jadi mesinnya akan hadir. Jadi menarik teman-teman, bisnis model akan berubah bahwa nanti ke depan bukan sekedar
laundry full service, self-service, ternyata kita sudah tahu bahwa ada satu konsep di mana Pak Rizal sudah bocorin. Di beberapa negara di luar negeri sudah konsepnya wet cleaning. Dan ada yang self-service ya wet cleaning di luar negeri, kan udah banyak ya Pak? Jadi India sekarang lagi populer wet cleaning. Wet cleaning dan Nah, self-service, mereka Pak. sekarang lagi masukin self-service. Nah, kita di Indonesia mulai self-service lagi mulai tren. Naik kan? Lagi naik. Lagi Nah, growth. kita ikut. Ya, Oke. ini bisa masuk di laundry kiloan, bisa masuk di laundry self-service. Jadi intinya begini, kita bangun satu bisnis, cari uang jangan uangnya yang receh-receh semua ya. Amin. Nanti kalau siapa yang mau lihat, saya bisa kasih lihat kita laundry self-service kita, Pak. Kemarin pecah rekor, 7.400.000 per hari. Per hari. Per hari. Oke. Ya, ini luar biasa. Nanti kalau memang mau belajar di APIK Academy, nanti Siap, saya bisa siap. siap bikin presentasi kalau Oh, mantap, mantap Apik teman-teman. bersedia ya. Ya, pastilah. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi bahwa tren bisnis laundry tahun 2026, kita masih melanjutkan cerita kita pada waktu di Laundry Innovation Summit. Saya sudah menyampaikan beberapa hal, mungkin data-datanya bisa dimunculkan di sini bagaimana tren di Indonesia. Terus kita punya datanya dari grupnya Alliance kemarin ya Pak ya. Betul. Kita di Alliance ada terus data dari LG juga bahwa pertumbuhan industri laundry di Indonesia, terutama laundromat itu naik signifikan. Hampir 18.000 kalau nggak salah selama 4 tahun itu, jadi kenaikannya sangat signifikan sekali. Nah, kalau teman-teman tidak segera beradaptasi, ya akan kalah. Dan Pak Rizal bagus tadi menyampaikan bahwa ternyata bukan masalah full service atau self-service, semua ada marketnya, semua ada pasarnya. Dan semua masing-masing lagi bertumbuh juga. Makanya kita, bagaimana bisnis laundry kita bisa jadi pilihan utama bagi konsumen kita untuk pelanggan kita. Makanya lengkapi dengan mesin-mesin yang berkualitas, terutama yang komersial. Wih, keren sekali. Tahu nggak bedanya Pak komersial sama yang mengakunya komersial, Pak? Oke, bedanya di mana Pak? Boleh Pak, ceritakan. Satu, kita kalau pakai mesin komersial, itu kita berbicara kekeringan. Oke. Itu pasti maksimal 45 menit, maksimal paling lama. 45 menit untuk berapa kilo Pak? Untuk 5 sampai 8 kilo itu 5 sampai 45 menit. Oke. Tapi banyak orang mendeklar bahwa Mesinnya komersial. mesinnya komersial, tapi bukan komersial. Jadi semestinya kita ngomong di sini ya, setiap mau buka laundry harus memilih mesin yang komersial. Jangan lihat harga, tapi lihat durability. Jangan jadi kelinci percobaan. Karena kenapa? Banyak brand-brand yang masuk dari luar belum teruji. Betul. Nah, kalau saya pebisnis, kalau tanya sama saya bisa import Pak barang China, Pak. Betul. Ya, tapi saya belum mau, Pak. Oke. Biarin teman-teman dulu bermain. Kalau barangnya sudah oke, nanti saya import. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau belanja kebutuhan laundry? Mulai dari mesin cuci, deterjen, chemical, setrika uap boiler, dan sebagainya. Hubungi Resik Supermarket Laundry, solusi segala kebutuhan laundry Anda, dan jangan lupa follow Instagram Resik Supermarket Laundry untuk mendapatkan informasi dan promo terupdate. Iya. Jadi ingat ya teman-teman, jadi ada acuan terbaru. Kan kalau saya kan mesin komersial kan sudah ada di YouTube saya sebelumnya ya. Ada tambahan dari Pak Rizal yang menarik, garis bawain adalah bahwa kalau ada cucian satu lot 5-8 kilo, lebih dari 45 menit ngeringinnya, berarti itu bukan komersial. Gitu ya Pak? Ya. Itu ciri-ciri salah satunya. Karena banyak yang menyatakan mungkin komersial dan sebagainya di luaran sana. Karena banyak mesin home juga teman-teman, bahkan yang terkonversi. Tapi ini bukan mendiskreditkan ya, tapi ini lebih ke arah mengedukasi ke teman-teman bahwa kita harus lebih selektif lagi memilih mesin yang berkualitas seperti apa, after sales-nya seperti apa. Oke teman-teman, kita lanjut ke spare part, di mana spare part ini yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut masuk. Oh, sudah. Ini restricted area. Orang tertentu aja yang boleh masuk sini. Eksklusif. Kita akan coba cek di sini. Nah, ini ada spare part semuanya. Oke, ini spare partnya Mytech. Ini Alliance. Wow, lengkap ya. Iya. Alliance. Oh, gas Ini valve gas ya. valve. Made in USA, teman-teman. Nah, ini made in USA. Semua made in USA nih. Made in USA. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini berapa produk. Semua spare part ada di sini, teman-teman. Iya. Sampai di lantai atas itu spare part semua. Kalau teman-teman mau diskusi tentang after sales garansi, ya ke masing-masing prinsipal bisa. Ke LG ada nomor teleponnya di bawah ini, LG.
Nah, spare part-nya juga udah disiapin oleh LG sendiri ataupun di sini juga ada. Kita di after sales-nya Apik Management juga udah ada teman-teman. Jadi tinggal kontak di bawah ini. Nanti kalau umpama butuh untuk diskusi atau mungkin spare part, ini ada semuanya di sini. Ya. Gitu ya, Pak? Komplit Pak semuanya, Komplit, mau ya? apa aja ada. Jadi kalau banyak isu di luar Mytek selalu nggak punya spare part ya. Ini kita jawabannya ya boleh datang dilihat di tempat kita. LG pun juga ada ya, Pak? LG pun juga ada semuanya. Semua spare part aman Ya. Ini motor nih. Ya, Oke, saya rasa stok motor kita mungkin dibanding brand-brand lain nggak ada sebanyak ini Pak. Oke, ini Ya, ini motornya minimal banyak. kalau lihat Dinamo ini dinamo motor. Yes. Dryernya cukup banyak. Yang paling lama biasanya kan ada, kalau kan kita wajar nih Pak, kalau memang misalnya harus inden dan sebagainya. Biasanya kalau inden itu karena apa Pak? Indent karena Yes. begini, kita biasanya masukin satu kali bak langsung Iya. dua kontainer Yes, atau satu yes, kontainer, yes, yes. semua full spare part. Yes, yes. Nah kalau kadang habis, kita itu bisa pakai udara. Jadi biasanya kita juga, Oke. sebagian juga kita pakai udara untuk mempercepat gitu. Yes, Ya tapi kalau pemain bilang isunya apa, saya rasa banyak di apa? Digoreng. Digoreng. Udah banyak di semua, tinggal lihat saja di Tokopedia segala macam itu banyak juga jual. Tapi hati-hati ya, banyak juga yang tidak ori. Betul, Ya. hati-hati sekali teman-teman kalau harganya sudah nggak masuk akal Ya. dengan harga dari pabrikan, banyak banget yang akhirnya nggak ori dan akhirnya bermasalah mesinnya. Itu lebih mengerikan. Makanya Pak Rizal langsung menyampaikan atau mungkin dari importirnya sendiri udah menyampaikan bahwa hati-hati dengan spare part. Kalau harganya nggak masuk akal jangan deh seperti itu. Ya. Cek di tokonya lah, cek di tokonya seperti apa. Kalau nggak gitu bisa kontak di bawah ini, deskripsinya sudah ada semuanya. Oke? Oke teman-teman, kita tadi sudah keliling bersama Pak Rizal melihat gudang dan kita mampir ke kantornya. Tadi kita juga sempat melihat ada slot koin, terus ada juga yang namanya sekarang kan lagi banyak rame itu IoT ya Pak, QR dan sebagainya. Nah menurut Pak Rizal sendiri apakah tahun depan itu ada teknologi terbaru atau seperti apa? Mungkin boleh di-share Pak. Jadi kalau kita bicara kembali lagi Pak Papik ya, banyak sekarang orang ngaku tuh, oh IoT udah terintegrasi dengan mesin. Yes, yes. Itu harus perlu disadari bahwa tidak segampang itu untuk injek langsung masuk ke mesin. LG sudah mengeluarkan Wi-Fi ya connection, bisa langsung kita dari handphone bisa langsung lihat semua ke dalam mesin. Oke. Itu artinya apa? Semua kita bisa kontrol dari jarak jauh. Kalau yang ada sekarang di pasaran, boleh dikata 98% 98%. itu hanya bypass mesin, Pak. Oke. Itu Baik, artinya langsung cuma saja. putusin kabel, disambung, Yes, di-connect dengan QRIS untuk pembayaran. Jadi itu bukan berarti terkonek sama mesin Yes, belum, yes, gitu. yes. Itu cukup berisiko loh, Pak. Oh, gitu ya, Ya, Pak? karena mereka semua itu sistem mereka itu harus siap tahan digempur sama hacker, Pak. Kalau tidak mereka nanti jadi masalah, Pak. Yes. Ya kan, nanti banyak uangnya dicuci, uangnya nggak masuk, bisa Saya hilang, tahu Pak. itu. Ya. Ya, jadi itu harus nomor satu harus tahu. Ya. Kalau mesin diinjek dibelah itu cuma nggak ada belah-belah apa-apa, Pak. Itu cuma mereka cuma cari kabel aja, Pak. Itu masalah gampang sekali. Semua bisa. Yes, Tapi LG sudah mengeluarkan bahwa dengan menggunakan LG Giant atau Titan, itu di dalamnya udah ada Wi-Fi. Wi-Fi. Ya, Oke. itu terkonek langsung. Isinya ke jantung mesin ini asli, Pak. Yes, dari Ya. pabrikannya langsung. Dari pabrikan. Jadi Siap. tidak ada orang yang bilang bisa membuka itu, tidak ada satupun orang yang bisa membuka kecuali pabrik. Yes, yes, yes. Ya, itu karena rahasia dapurnya pabrik. Jadi kalau kita mungkin bisa bikin satu sharing session mengenai membelah produknya sebenarnya itu boleh. Oke. Kalau mereka semua itu cuma pakai timer, Pak. Oke. Kalau ini timernya bisa disetting dari jauh, mesin yang rusak dari jauh kelihatan, Oke. mesin kosong available dari jauh kelihatan. Itu Ya, yang benar-benar IoT, Pak, yang sebenarnya. Oke. Kalau yang ada itu sekarang cuma connect aja. Connect. Jadi Pasang di luar dan pasang di sebagainya. luar, ya kan nanti pasang di depan, pasang di mana. Ini nggak perlu. Ini di dalam ya, sudah di dalamnya mesin itu sendiri. Sudah langsung. Nanti dari sana, dari handphone kita bisa booking mesin, Pak. Nah, itu menarik. Kita bisa booking mesin, nanti pada saat kita datang ke outlet, mesin itu udah tungguin kita. Siap. Tinggal kita masukin, kita pencet start gitu loh. Oke. Atau kita, walaupun kita lagi di luar negeri, di mana saja, ya kita minta pembantu kita atau supir kita pergi laundryin, kita dari jarak jauh bisa jalanin mesin. Oke, nyalain mesin. Nyalain mesinnya. Itu Ya. namanya IoT. Itu. IoT ya. Harus disadari ya, karena banyak sekali yang saya lihat orang tidak mengerti mengenai IoT tapi disebutin IoT gitu. Jadi hati-hati, jangan kelihatannya oh ini mesin benar-benar komersial. Iya. Ini benar-benar ini, tapi pada satu sisi kita akan mendapatkan kerugian yang besar. Jangan lihat gampang, itu semua gampang. Saya bikin gitu Semuanya bisa ya. istilahnya Bapak Ibu sekarang nggak usah cari itu apa-apa,
Nanti saya cuma ajarin potong kabel, sambung, mau pakai kartu kah, Iya. mau pakai koin kah, dari situ aja jalurnya Oke. gampang. Harus benar-benar dicermati di sana. Kalau kita berbisnis laundry 24 jam, ya kalau cuma connect-nya kayak begitu, itu gampang. Kita di hacker gampang. Tanpa IoT itu bisa dikasih bypass pun di tempat di outlet bisa. Siap. Tapi kalau kita punya alat, ya alatnya sudah di dalam mesin, itu kita kasih pin, Pak. Ya kita kasih pin. Jadi barang itu otomatis terlock dan tidak ada yang tahu gitu loh. Bapak bisa kasih kode 1234 atau 567 atau berapa. Ya, tapi kalau tidak ada itu mesin gampang dijebol, Pak. Gampang sekali. Itu yang laundry launch itu bukan sih, Pak? Kalau yang di Ya, LG kalau itu dulu kan- dinamain laundry launch, tapi memang kita sudah update software yang baru namanya laundry crew. Jadi laundry crew. ya, begitu Oke. nanti kita buka di handphone, udah kelihatan pilih mesin berapa, QR-nya ada di sana. Tidak usah lagi kita nempel-nempel scan-scan, nggak perlu, udah langsung. Langsung. Jadi si pelanggannya atau konsumennya harus install aplikasi berarti di sini. Iya. Laundry crew namanya. Laundry crew. Oke, jadi teman-teman, saya cuma menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Rizal bahwa IoT, Internet of Things ya namanya. Jadi IoT itu memang mengintegrasikan beberapa hal untuk mengendalikan semuanya jadi satu. Apa yang disampaikan Pak Rizal memang benar, di mana kita butuh kepastian terkait security ya, keamanan. Apalagi seperti tadi Pak Rizal sampaikan, ya ini baru ingat ya, wah uang aja langsung masuk ke situ. Nanti gimana itu redeem? Jangan-jangan duitnya nggak bisa masuk ke kita. Atau mungkin jangan-jangan kelihatannya ada 100 transaksi, tapi yang terrecord cuma 80. Nah, 20-nya kemana? Nah, kayak gitu-gitulah. Itu perlu dipastikan. Nah, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Rizal adalah, saya sudah lama sih sebenarnya dengar laundry launch ya Pak. Ya. Laundry launch, sekarang namanya laundry crew, di mana nanti pelanggan seperti kita, seperti teman-teman yang mungkin sering keluar kota, akhirnya install aplikasi itu, akhirnya tahu laundry mana aja yang kosong. Ya. Mesinnya yang kosong di mana, bisa booking dan sebagainya. Bahkan seperti Pak Rizal tadi sampaikan, bisa nyalain mesin dari jarak jauh. Karena setahu saya IoT itu bisa sampai nyalain matiin lampu, terus misalnya mesin nyala mati dan sebagainya, semuanya jadi terintegrasi semuanya. Ya, dia dapat kill mesin. Jadi mesin lagi, umpamanya kita lihat ada orang yang tidak benar, kita bisa kill dari jarak jauh. Tapi kalau kita pakai IoT yang ada sekarang ini, mereka nggak bisa kill mesin, Pak. Kill cycle namanya. Itu nggak bisa. Itu pasti nggak bisa, Pak. Ya kita harus bisa sama-sama kalau pengen mau lihat, kita bisa bedah produk sama-sama si Papik. Nah, Di mana? Di Apik Academy. Akademi boleh. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Banyak pengusaha laundry yang gagal karena kurangnya pengetahuan. Nah, teman-teman jangan jadi salah satunya ya. Join Apik Academy sekarang juga. Karena banyak kelas-kelas laundry yang sesuai dengan kebutuhan laundrypreneur semuanya. Hubungi kami sekarang juga. Follow Instagram Apik Academy untuk mendapatkan informasi seputar kelas-kelas pelatihan laundry. Jadi teman-teman, kita menyambut baik apa yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi. Jadi teman-teman pasti sepakat ya, kalau kita nanti bedah mesin. Nah, Pak Rizal tadi sempat nyampein, kita coba bedah deh, mesin komersial, home juga boleh lah. Tapi menurut versi kami masing-masing. Jadi teman-teman tinggal melihat sendiri akan seperti apa. Yang berikutnya adalah kita pengen melanjutkan permintaan teman-teman untuk saya akan debat dengan Pak Rizal lagi. Kita bikin sesi terpisah. Apakah nanti live YouTube misalnya, live Instagram, atau teman-teman mau hadir di sini kita kopdar, boleh nih teman-teman. Kita coba atur waktunya gitu ya Pak Rizal. Iya, bisa. Kita membahas tentang isu-isu di laundry, termasuk model bisnis, self-service, full service, hybrid. Nah, ataukah ke depan nanti ada wet cleaning juga? Itu akan seperti apa? Nah, itu boleh nanti kita akan coba bawakan ya Pak Rizal. Iya, Mudah-mudahan ada waktunya Pak Rizal nanti ya. Ya, jadi kita membuka peluang outlook di 2026 sebagai apa yang bisa kita kerjakan bersama. Betul. Ya, kita tahu pasti semua pebisnis pengen supaya penghasilan naik. Nah, itu kita boleh nanti siapin satu sesi. Ya, mungkin tidak usah ini Pak, kita mungkin kopi darat mungkin 20 orang, 30 orang. Nggak usah banyak-banyak. Sharing session Betul. ya. Ya, kita mungkin berbagi jadinya. Ya. Dan mungkin dari teman-teman juga yang pengusaha laundry bisa kasih kita insider juga. Ya. Kita kasih insider tapi tolong kasih insider balik ke kita. Pasti. Ya, saya banyak belajar juga, saya dapat insider mengenai wet cleaning, mengenai self-service, mengenai laundry kiloan, ya. Itu semua juga dari luar negeri. Betul. Saya coba mengadopsi. Betul. Jadi banyak orang tanya sama saya, Pak Rizal kok buka sendiri laundry? Kalau saya tidak buka sendiri laundry, siapa yang mau duluan? Jadi saya harus jadi pelopornya dulu, baru semua paling ikuti. Betul. Saya follower. Ya. Beliau buka, berhasil saya follow. Ya. Jadi buka laundry 24 jam. Hari ini baru orang semua rame-rame buka. Tetapi saya sudah buka dari 10 tahun lalu. Iya, 2012, 2013 Bapak udah buka ya kalau nggak salah ya. 2012 saya udah buka. Cuma memang dulu masih buka laundry, masih belum 24 jam. Ya. Tapi kita yang 24 jam tanpa karyawan kita loh.
Boleh keliling satu Jakarta, hanya di kami yang berani melepas bisnis itu tanpa karyawan 100% di malam hari. Ya, Dan laundry drive-thru beliau juga yang pertama. ya. Boleh nonton YouTube-nya sebelah ya. Nanti laundry drive-thru itu kita akan nanti coba lihat Pak, nanti kita juga Kembangin lagi, develop kita lagi. akan renovasi total karena Oke. sudah 5 tahun Pak itu. Boleh, nanti kita Ya. review Pak. Ya nanti kita akan rubah kembali semua karena kenapa? Ternyata laundry drive-thru itu peminatnya segmennya berbeda. Beda marketnya. Ya, kita di sana akan ganti semua mesin yang kapasitas 30 kilo itu kita akan tambah jadi 5 set. Ya, kapasitas 15 kilo itu kita pakai 6 set. Kenapa? Kita sekarang nambah, Pak. Nanti kita akan lihat laundry Mesinnya di drive-thru sana. akan menjadi 2 lantai. Satu prototipe bahwa apakah laundry di lantai 2 bisa ramai atau tidak? Iya. 2026 kita jawab, Pak. Asik, keren. Jangan dikip dulu Pak, karena sudah banyak materi-materi yang mau disampaikan oleh Pak Rizal, banyak bocoran-bocoran untuk teman-teman semuanya. Jadi kita merecap apa yang kita lakukan hari ini teman-teman di video ini, bahwa yang pertama tadi kita coba lihat gudang keliling, teman-teman boleh nonton di menit awal tadi, kita keliling gudang, terus kita melihat bagaimana mesin berapa banyak habisnya dalam sebulan. Nah itu dari beliau aja ya, importir mesin, beberapa mesin yang ada di Indonesia, kita bisa bilang market share-nya untuk mesin laundry ya di sini. Dominasinya ada di sini. Nah, setelah itu kita jalan-jalan keliling, termasuk isu-isu 2026 seperti apa. Terus kita perjalanan ke spare part. Tadi kita bisa melihat spare part, Mytech, LG, Alliance, yang Speed Queen juga ada tadi di gudangnya beliau. Spare part no worry lagi. Kita bisa melihat seperti apa dan sebagainya. Dan tadi yang terakhir, kita ada beberapa poin bahwa ke depan memang industri laundry akan tumbuh pesat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia dan masih growth. Jadi ini bukan fase mature tadi, teman-teman. Saya menganggapnya ini masih fase growth menuju mature nanti. Nah, berarti pasarnya ini masih lahan kosong seperti yang saya sampaikan di summit kemarin. Luar biasa. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman, untuk kita sharing bareng dengan Pak Rizal, kalau teman-teman pengen bergabung, selalu cek di bawah ini, deskripsi, atau follow Instagram kami untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya, termasuk bisa gabung di API Community. Sudah ada 1000-an pengusaha laundry seluruh Indonesia yang gabung di sana, dari Brunei dan dari Malaysia. Nah, nanti kita akan mengundang teman-teman untuk sharing bersama Pak Rizal. Special edition, kayaknya cuma 30 orang. Nah, gitu ya. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Rizal atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Pik. Sukses terus bisnisnya, terima kasih atas supportnya. Sampai ketemu nanti di Eropa. Iya, keren. Bersama para dealer seluruh Indonesia, bersama tos dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Saya Apik Krimandia undur diri. Dan saya Risa Matulatan, mengucapkan sampai ketemu. Terima kasih. Thank you.